La Gazzetta dello Sport mengonfirmasi kedatangan Thomas Perez ke Inter Milan. Namun, gelandang kelahiran 2005 ini bukan untuk memperkuat tim utama Nerazzurri. Proses transfer Perez dari Newell's Old Boys telah selesai. Pemain muda berbakat ini dijadwalkan segera tiba di Italia untuk menjalani pemeriksaan medis. Setelah itu, rencananya Perez akan dipinjamkan ke klub lain selama 6 bulan sebelum kembali ke Milan. Ia akan diproyeksikan bermain untuk tim kedua Inter Milan pada musim depan. Kesepakatan transfer ini bernilai sekitar 7 juta euro, ditambah 2 juta euro sebagai bonus. Langkah ini menunjukkan komitmen Inter untuk terus mengembangkan pemain muda berbakat sebagai bagian dari strategi klub dalam membangun fondasi jangka panjang. Perez dikenal sebagai gelandang dengan potensi besar, dan Inter berharap ia bisa menjadi salah satu pilar penting di masa depan. Pelatih Simone Inzaghi kembali menjadi sorotan setelah memimpin Inter Milan dalam pertandingan melawan Bologna yang penuh dengan kontroversi yang diwarnai keputusan wasit yang memicu kemarahan. Dalam laga yang dipimpin Pareto tersebut, pelatih Nerazzurri mendapat kartu kuning dan akan absen mendampingi timnya dalam laga melawan Empoli akibat akumulasi hukuman. Gazzetta dello Sport menyoroti kemarahan Inzaghi selama 90 menit pertandingan. Pelatih Inter tampak seperti singa yang dikurung, melambaikan tangan dan meneriakkan protesnya, tulis surat kabar itu. Bahkan, Inzaghi sempat terlibat momen panas dengan rekan seprofesinya, meski akhirnya situasi dapat diredam. Di penghujung laga, pelatih berusia 47 tahun itu menunjukkan kelasnya dengan menenangkan para pemain dan pendukung Inter. Ia khawatir reaksi emosional berlebihan dapat berujung pada hukuman yang merugikan timnya. Para pemain gelisah, dan saya tidak ingin mereka memperburuk situasi hingga berujung diskualifikasi. Cukup saya saja yang menerima kartu kuning, ujar Inzaghi. Pelatih Inter ini juga memberikan tanggapan bijak atas kontroversi wasit. Wasit bisa membuat kesalahan, seperti halnya kami juga bisa melakukannya. Malam ini banyak keputusan yang merugikan, seperti yang juga terjadi di Piala Super. Tapi kami harus tetap tenang, tambahnya. Ketenangan Inzaghi setelah pertandingan menuai pujian. Meskipun terlihat sangat emosional sepanjang laga, ia mampu mengendalikan situasi dan memastikan timnya tidak terjebak dalam polemik yang lebih besar. Kini, fokus Inter Milan beralih ke pertandingan berikutnya melawan Empoli, meski tanpa kehadiran sang pelatih di pinggir lapangan. Situasi Davide Frattesi menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer Inter Milan. Gelandang Nerazzurri ini dikabarkan ingin meninggalkan klub, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari klub-klub peminat. Menurut laporan Corriere della Sera, baik AS Roma maupun Napoli, yang diketahui tertarik mendatangkan Frattesi, belum mengajukan tawaran resmi kepada Inter Milan. Meski demikian, spekulasi mengenai masa depan sang pemain terus berkembang, mengingat posisinya yang dianggap memiliki nilai strategis di pasar transfer. Frattesi, yang bergabung dengan Inter Milan pada awal musim, menunjukkan potensi besar di lini tengah Inter. Namun, keinginannya untuk mencari tantangan baru telah memicu perhatian sejumlah klub Serie A. Roma dan Napoli dianggap sebagai kandidat kuat untuk mengamankan tanda tangannya, meski belum ada kejelasan mengenai langkah lebih lanjut dari kedua tim tersebut. Bursa transfer yang masih berlangsung memberikan waktu bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan. Inter juga diperkirakan akan mempertimbangkan tawaran yang menguntungkan bagi klub jika ada proposal resmi yang masuk. Hingga saat ini, masa depan Davide Frattesi masih menjadi tanda tanya, dan Inter kemungkinan akan terus memantau perkembangan situasi ini dengan hati-hati. Di tengah hasil imbang 2-2 melawan Bologna yang menyisakan kekecewaan, kabar baik datang untuk Simone Inzaghi dan seluruh pendukung Inter Milan. Lautaro Martinez kembali menunjukkan performa terbaiknya. Sang kapten membuktikan bahwa ia siap menjadi pemimpin di lapangan dan menghidupkan ambisi Nerazzurri untuk meraih gelar. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, penampilan Martinez kali ini mengingatkan pada versi terbaiknya yang jarang terlihat belakangan ini. Para pendukung Inter sudah lama tidak melihat kapten mereka bermain dengan tingkat keterampilan, intensitas, dan semangat bertarung seperti ini, tulis surat kabar tersebut. Laga melawan Bologna kemarin menampilkan semua keunggulan Lautaro. Mulai dari dribble ciamik, seperti aksinya melewati Casale di lini tengah dengan gerakan memutar layaknya penari, hingga tackle keras yang menunjukkan tekadnya di seluruh area lapangan. Penampilannya tak hanya memberi kepercayaan diri pada tim, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya peran sang kapten dalam strategi Simone Inzaghi. Tanda-tanda kebangkitan Lautaro sudah mulai terlihat sejak penampilannya di Riyadh dan Venesia. Kini, dengan performa konsisten,
ia kembali menjadi pusat permainan Inter Milan. Dengan Lautaro Martinez kembali ke bentuk terbaiknya, harapan Inter untuk meraih gelar musim ini tetap hidup. Keberadaannya sebagai sosok sentral dalam ekosistem permainan Inzaghi bisa menjadi kunci penting dalam persaingan dengan tim-tim besar lainnya, termasuk laga head-to-head melawan mantan pelatih Antonio Conte. Musim masih panjang, namun kembalinya Toro dalam performa puncaknya memberi keyakinan bahwa Nerazzurri dapat menghadapi tantangan apapun. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bologna, Inter Milan mendapat angin segar dari kabar kondisi pemain yang tengah cedera. Menurut laporan Corriere dello Sport, Henrikh Mkhitaryan dan Joaquin Correa diprediksi akan kembali ke skuad untuk laga melawan Empoli. Kembalinya Mkhitaryan menjadi dorongan besar bagi Simone Inzaghi. Gelandang veteran ini akan memperluas opsi lini tengah Nerazzurri, meski tim diperkirakan tidak akan memaksakan kondisinya. Mkhitaryan kemungkinan akan dimainkan secara bertahap, dengan target untuk berada dalam kondisi terbaik saat Inter melakoni laga Liga Champions melawan Sparta Prague. Sementara itu, proses pemulihan Bisek dan Hakan Çalhanoğlu membutuhkan waktu lebih lama. Keduanya masih menghadapi cedera otot yang lebih serius, dan belum ada kepastian kapan mereka bisa kembali. Menurut laporan, Inter berharap kedua pemain tersebut dapat kembali memperkuat tim pada pertandingan penting, termasuk laga Liga Champions melawan AS Monaco pada 29 Januari dan derby melawan AC Milan pada 2 Februari. Situasi ini menuntut Simone Inzaghi untuk terus memutar otak dalam meracik strategi, terutama menjelang jadwal padat yang akan dihadapi Inter. Kembalinya Mkhitaryan dan Correa memberikan secercah harapan, namun absennya Bisek dan Çalhanoğlu menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Dengan jadwal penting di depan mata, kondisi para pemain akan menjadi faktor kunci dalam menjaga ambisi Inter untuk terus bersaing di Serie A, Liga Champions, dan laga-laga krusial lainnya. Mantan bek legendaris Giuseppe Bergomi memberikan analisis tajam usai hasil imbang 2-2 Inter Milan melawan Bologna. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Bergomi menyoroti tantangan besar yang dihadapi Nerazzurri ketika menghadapi tim dengan intensitas tinggi seperti Bologna. Bologna memaksa Anda bermain seperti ini, ujar Bergomi. Mereka memiliki intensitas yang dapat menyulitkan siapa saja. Inter memang berhasil membalikkan keadaan, tetapi kesalahan yang terjadi di babak kedua seharusnya bisa dihindari. Bergomi juga mengingatkan pentingnya memahami konteks pertandingan yang ketat ini. Hasil ini adalah sesuatu yang harus diterima Inter. Tidak mungkin untuk selalu menang, terutama dengan jadwal bermain setiap 3 hari sekali. Bologna sedang dalam performa terbaik mereka, dan hasil imbang ini masih dapat dianggap positif, tambahnya. Inter Milan, yang terus menghadapi jadwal padat di berbagai kompetisi, dihadapkan pada tantangan menjaga konsistensi performa. Meski demikian, komentar Bergomi memberikan perspektif yang seimbang, mengingat lawan yang tangguh dan situasi fisik para pemain. Hasil ini menjadi pengingat bahwa setiap poin dalam kompetisi Serie A sangat berharga, terutama saat menghadapi tim seperti Bologna yang sedang dalam performa puncak. Latihan Inter Milan di Appiano Gentile pasca hasil imbang melawan Bologna membawa kabar campuran bagi Simone Inzaghi. Sesi latihan terbaru menghadirkan perkembangan kondisi sejumlah pemain yang menjadi perhatian utama tim. Francesco Acerbi dan Joaquin Correa menjalani program latihan terpisah. Correa dikabarkan sedang berusaha keras untuk kembali bugar agar bisa masuk skuad pada laga melawan Empoli. Sementara itu, Henrikh Mkhitaryan memberikan kabar baik setelah dipastikan pulih sepenuhnya dan kembali bergabung dengan latihan kelompok. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari Davide Frattesi. Gelandang Inter ini harus menjalani serangkaian tes medis setelah dilaporkan mengalami masalah yang belum diungkap secara rinci. Hasil pemeriksaan Frattesi diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa jam ke depan, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Sports. Situasi ini menjadi tantangan baru bagi Simone Inzaghi yang harus mempersiapkan tim untuk menghadapi jadwal padat. Kehadiran Mkhitaryan tentu menjadi angin segar, tetapi absensi atau penundaan pemulihan Frattesi dapat memengaruhi kedalaman skuad di lini tengah. Inter Milan kini berfokus untuk memanfaatkan waktu yang ada guna memastikan kesiapan maksimal para pemain menjelang laga melawan Empoli dan pertandingan-pertandingan penting lainnya. Upaya Inter Milan untuk mendatangkan Matteo Silvetti dari Newell's Old Boys dilaporkan menemui jalan buntu. Menurut laporan dari media Argentina La Red, negosiasi antara pihak Nerazzurri dan klub asal Rosario itu gagal mencapai kesepakatan terkait angka transfer sang penyerang muda. Matteo Silvetti, kelahiran 2004, dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Argentina. Namun,
Kegagalan mencapai kesepakatan membuat Silvetti kemungkinan besar akan memperbarui kontraknya dengan Newell's Old Boys. Meski begitu, peluang untuk melihat Silvetti merumput di Eropa tetap terbuka lebar. Ia diprediksi akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang, dengan sejumlah klub Eropa dikabarkan siap mengajukan tawaran. Kabar ini juga diperkuat oleh jurnalis Argentina, Uriel Iuk, yang melalui Twitter menyebutkan, belum ada kesepakatan mengenai angkanya. Matteo Silvetti kemungkinan akan memperbarui kontraknya dengan Newell's dan akan dijual pada bulan Juli. Situasi ini menandakan bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Silvetti masih jauh dari selesai. Inter Milan mungkin belum menutup pintu sepenuhnya, tetapi mereka kini harus bersiap menghadapi kompetisi ketat dari klub-klub lain yang juga meminati pemain muda berbakat ini. Performa lini belakang Inter Milan di kandang musim ini menjadi perhatian utama. Menurut laporan Tuttosport, gol yang dicetak oleh Emil Holm dalam pertandingan terakhir menandai gol ke-12 yang bersarang di gawang Inter di Stadion Giuseppe Meazza pada musim ini. Angka tersebut mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan musim lalu. Sepanjang musim sebelumnya, Inter hanya kebobolan 11 gol di Meazza dalam seluruh kompetisi Serie A. Fakta bahwa jumlah itu telah terlampaui dengan musim yang masih berjalan menjadi peringatan serius bagi Simone Inzaghi dan timnya. Sementara Inter tetap menjadi salah satu tim dengan lini serang terbaik, kelemahan di sektor pertahanan, terutama saat bermain di kandang, dapat menjadi ancaman bagi ambisi mereka musim ini. Situasi ini mengharuskan Inzaghi untuk segera memperbaiki koordinasi lini belakang agar tidak kehilangan poin-poin penting di sisa musim. Dengan persaingan di Serie A yang semakin ketat, konsistensi pertahanan akan menjadi kunci bagi Nerazzurri untuk tetap bersaing memperebutkan gelar. Fans tentu berharap Inter segera menemukan kembali soliditas mereka di Giuseppe Meazza. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, akan absen pada pertandingan mendatang melawan Empoli akibat akumulasi kartu kuning. Inzaghi menerima kartu kuning kelimanya dalam pertandingan melawan Bologna yang berakhir imbang 2-2. Akibat akumulasi kartu, Inzaghi tidak akan mendampingi tim di bangku cadangan saat melawan Empoli. Sebagai gantinya, Massimiliano Farris akan memimpin tim selama pertandingan tersebut. Selain Inzaghi, dua pemain lain juga akan absen pada pertandingan mendatang akibat akumulasi kartu, yaitu Senad Kolasinac dari Atalanta dan Alvaro Morata dari Milan. Denzel Dumfries terus menunjukkan kontribusi pentingnya di lini serang Inter Milan. Dalam pertandingan melawan Bologna yang berakhir dengan skor 2-2, Dumfries mencetak gol penyama kedudukan 1-1, yang juga menandai pencapaian signifikan bagi dirinya. Gol tersebut membuat pemain asal Belanda ini menyamai jumlah gol yang dicetaknya musim lalu di Serie A, yakni 4 gol. Menariknya, Dumfries mencapai pencapaian ini dalam 14 penampilan lebih sedikit dibandingkan musim sebelumnya, sebuah pencapaian yang mencerminkan peningkatan tajam dalam performanya. Kabar ini dilaporkan oleh Inter.it, yang menyoroti perkembangan positif Dumfries meski hasil akhir pertandingan tidak menguntungkan bagi Nerazzurri. Dengan kontribusi gol tersebut, Dumfries menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang bek kanan yang solid, tetapi juga menjadi ancaman di depan gawang lawan. Kontribusinya menjadi salah satu alasan mengapa Inter tetap mempertahankan posisi mereka di papan atas Serie A, dan Dumfries semakin menjadi bagian penting dalam strategi pelatih Simone Inzaghi. Setelah rumor yang beredar beberapa hari lalu, petar suci kini tampaknya menjadi target serius Inter Milan. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio.com, Nerazzurri tengah bekerja keras untuk mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb mengenai transfer gelandang muda asal Kroasia ini. Inter berencana untuk membawa Sučić, yang berusia 21 tahun dan merupakan sepupu dari Luka Sučić, pemain Real Sociedad, ke Milan secepatnya. Namun, langkah pertama Inter adalah menunggu pemain tersebut pulih dari cedera yang sedang dialaminya. Setelah pulih, Inter berencana untuk meminjamkannya ke klub lain hingga akhir musim, sebagai bagian dari rencana pengembangan jangka panjang. Walaupun negosiasi antara kedua pihak belum mencapai kesepakatan final, laporan ini menegaskan bahwa Inter serius dalam mendatangkan Sučić. Jika kesepakatan tercapai, pemain muda berbakat ini berpotensi menjadi tambahan yang menarik bagi lini tengah Nerazzurri di masa depan. Kedatangan Sučić akan menjadi langkah strategis bagi Inter dalam memperkuat skuad dan memastikan kedalaman tim yang lebih baik di berbagai kompetisi yang akan datang. Inter Milan kembali menunjukkan dominasi mereka di lini depan dengan menjadi tim dengan serangan terbaik di Serie A.
Setelah 19 pertandingan, Nerazzurri telah mencetak total 48 gol, meskipun angka tersebut belum mencakup gol dalam laga yang tertunda melawan Fiorentina. Inter terus mempertahankan tren impresif mereka di kandang, dengan mencetak setidaknya 1 gol dalam 32 pertandingan kandang berturut-turut di Serie A. Namun, yang lebih menonjol adalah fakta bahwa Lautaro Martinez dan rekan-rekannya telah berhasil mencetak lebih dari 1 gol dalam 4 pertandingan kandang berturut-turut di musim ini, sebuah pencapaian yang pertama kali mereka raih sejak periode antara Oktober dan November 2022. Pencapaian ini menegaskan kekuatan serangan Inter, yang tetap menjadi ancaman utama bagi tim lawan, baik di level domestik maupun kompetisi Eropa. Dengan keunggulan serangan tersebut, Inter terus berada di jalur yang tepat dalam mengejar gelar juara Serie A musim ini. Lautaro Martinez kembali menunjukkan ketajamannya saat melawan Bologna, mencetak gol dalam pertandingan terbaru mereka. Pemain asal Argentina ini seakan memiliki hubungan istimewa dengan tim asal Emilia-Romagna tersebut, terbukti dengan pencapaiannya yang luar biasa di San Siro. Martinez telah mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut di Serie A melawan Bologna yang digelar di markas Inter Milan, San Siro. Angka ini menegaskan bahwa Bologna adalah salah satu lawan favorit bagi sang kapten Nerazzurri, yang kini telah mencetak lebih dari 3 gol melawan tim tersebut di Stadion Kebanggaan Inter. Bologna bergabung dengan daftar tim-tim seperti Salernitana, Atalanta, dan Cagliari, yang juga merupakan lawan yang sering dibobol oleh Lautaro Martinez di Serie A. Statistik ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling menakutkan di kompetisi ini. Dengan ketajaman Lautaro yang terus berlanjut, Inter Milan semakin percaya diri dalam menghadapi tantangan di sisa musim ini. Inter Milan sedang aktif di bursa transfer, dengan beberapa langkah strategis yang tengah dipersiapkan untuk memperkuat skuad mereka di masa depan. Berdasarkan laporan terbaru dari Luca Marchetti dalam editorialnya untuk Tutto Mercato Web, Nerazzurri saat ini berada dalam tahap negosiasi yang cukup maju dengan Newell's Old Boys untuk mendatangkan gelandang muda Thomas Perez, lahir 2005. Kesepakatan dengan Perez diperkirakan bernilai sekitar 7 juta euro, termasuk bonus, meskipun masih ada beberapa rincian yang perlu diselesaikan. Perez diharapkan akan dimasukkan dalam proyek tim kedua Inter Milan yang dijadwalkan untuk dimulai musim depan, sebagai bagian dari pengembangan pemain muda. Namun, langkah Inter untuk mendatangkan Matteo Silvetti, penyerang sayap 2006, juga dari Newell's, diperkirakan akan lebih sulit. Meskipun demikian, pemain muda asal Argentina ini masih menjadi incaran Nerazzurri. Selain itu, Inter juga terus mengamati perkembangan Jumabah, seorang bek tengah berusia 2006 yang kini bermain di Real Valladolid. Namun, ada kendala terkait status non-Uni Eropa Jumabah yang menyulitkan Inter untuk merekrutnya saat ini. Meski begitu, Manchester City diketahui tengah bersaing keras dengan Inter untuk mengamankan jasa pemain Sierra Leone tersebut. Inter Milan tampaknya serius dalam merancang masa depan mereka dengan menambahkan talenta muda berbakat ke dalam skuad. Meskipun persaingan dengan klub-klub besar Eropa seperti Manchester City akan membuat transfer ini semakin menarik untuk diikuti. Jurnalis dan komentator olahraga Riccardo Trevisani memberikan dukungannya terhadap pelatih Inter Milan Simone Inzaghi, menanggapi kritikan yang muncul setelah kekalahan di Supercoppa Italia dan hasil imbang melawan Bologna di Serie A. Dalam sebuah wawancara di podcast Tutti in the Box, Trevisani dengan tegas membela Inzaghi, yang belakangan ini mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Trevisani menyatakan, ada yang mengatakan Inzaghi tidak cocok untuk klub besar. Saya tidak paham teori itu, ungkapnya. Menurutnya, Inzaghi telah menunjukkan kualitas luar biasa di Lazio dengan meraih gelar Supercoppa, dan kemudian mempersembahkan 6 trofi untuk Inter, sambil menerapkan permainan sepak bola yang sangat indah. Dia sudah membuktikan kualitasnya, dia menemukan peran sebagai gelandang untuk Calhanoglu, dan Thuram menjadi pemain hebat di tangannya, lanjut Trevisani. Meskipun ia sendiri mengakui lebih kritis terhadap Inzaghi di awal, Trevisani kini memberi penghargaan besar kepada pelatih Inter tersebut. Jika kita benar-benar membahas Inzaghi di Italia, saya menyerah. Dengan semua yang telah dia capai dan dihargai selama bertahun-tahun, kita seharusnya lebih menghargainya, tambahnya. Trevisani juga mengkritik kebijakan transfer yang terjadi di Inter dan beberapa klub lainnya, dengan menyebutkan bahwa klub-klub besar seperti Manchester United dan PSG mendapatkan pemain bintang seperti Rashford dan Kolo Muani, sementara Inter masih harus mengandalkan pemain yang sering cedera seperti Korea dan menghadapi masalah di lini serang. Situasinya sangat sulit dari sisi keuangan, tetapi keberhasilan Inzaghi mengatasi ini dengan hasil yang luar biasa adalah hal yang patut dipuji, katanya. Akhirnya, Trevisani menutup diskusinya dengan kritik terhadap wasit Pareto yang menurutnya sering membuat keputusan yang kontroversial dalam pertandingan.
Pairetto tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang permainan. Dia seharusnya tidak memimpin pertandingan-pertandingan besar, ujarnya. Bahkan, Trevisani menambahkan bahwa jika ada peringkat untuk wasit, Pairetto seharusnya berada di urutan terakhir. Dukungan Trevisani untuk Inzaghi dan kritik keras terhadap Pairetto menjadi topik hangat dalam dunia sepak bola Italia, terutama setelah serangkaian keputusan kontroversial yang mempengaruhi hasil pertandingan. Inter Milan terus mengincar talenta muda untuk memperkuat skuad mereka di masa depan. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, Nerazzurri baru-baru ini melakukan survei terhadap Petar Sučić, gelandang 21 tahun yang saat ini bermain untuk Dinamo Zagreb. Sučić, yang dianggap sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa, diperkirakan memiliki harga sekitar 10-12 juta euro. Pemain asal Kroasia ini dikenal fleksibel di lini tengah, mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun trequartista. Namun, menurut Gazzetta, Sučić lebih menyukai peran serupa dengan Hakan Çalhanoğlu, yang berfungsi sebagai pengatur serangan bagi Inter. Kehadiran Sučić akan menjadi solusi potensial bagi Inter, mengingat cedera yang terus menghantui Çalhanoğlu musim ini dan ketidakmampuan Kristjan Aslani untuk tampil konsisten. Dengan kualitasnya yang menjanjikan, Sučić dapat menjadi tambahan penting dalam jangka panjang untuk tim besutan Simone Inzaghi. Inter Milan kemungkinan besar akan melanjutkan upayanya untuk mendatangkan Sučić pada bursa transfer musim panas mendatang, dan ini bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat lini tengah mereka untuk musim depan. Kabar terbaru mengenai kondisi fisik Davide Frattesi datang dari Sky Sport, yang melaporkan bahwa hasil pemeriksaan medis hari ini menunjukkan adanya affaticamento muscolare atau ketegangan otot yang masih mengganggu gelandang Inter Milan tersebut. Sebelumnya, pelatih Simone Inzaghi mengungkapkan bahwa Frattesi memang belum sepenuhnya dalam kondisi terbaik. Masalah otot yang dialami oleh Frattesi ini telah berlangsung beberapa hari, dan kondisi tersebut akan terus dievaluasi oleh staf medis Inter. Inzaghi dijadwalkan untuk membuat keputusan terkait apakah Frattesi akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan Serie A melawan Empoli yang dijadwalkan pada Minggu malam di San Siro. Frattesi, yang musim ini menjadi bagian penting dari skuad Inter, akan berusaha untuk pulih secepatnya, namun tim medis akan terus memantau kondisinya agar tidak mengambil risiko lebih lanjut. Inter berharap Frattesi dapat kembali ke performa terbaiknya dalam waktu dekat, mengingat peran pentingnya di lini tengah. Santiago Castro, yang dikenal dengan julukan Lautarito karena kemiripan fisik dan teknis dengan Lautaro Martinez, memberikan penampilan impresif dalam pertandingan melawan Inter Milan kemarin malam. Pemain asal Argentina yang kini membela Bologna itu mencetak gol pertama dan menunjukkan performa luar biasa di San Siro, stadion yang bisa jadi menjadi rumah barunya di masa depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Castro, yang dibeli Bologna dari Vélez Sarsfield pada tahun lalu dengan biaya 13 juta euro, kini menjadi nama yang semakin diperhatikan oleh Inter Milan. Castro memang sudah lama masuk dalam daftar incaran Inter, dengan BP Marotta dan Piero Ausilio yang telah memantau performanya. Dalam pertandingan tersebut, Castro tidak hanya mencetak gol pembuka, tetapi juga memanfaatkan kesempatan besar bermain di San Siro dengan sangat baik. Sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta, kehadiran mereka yang memperhatikan langsung menunjukkan bahwa pemain berusia 21 tahun ini bisa menjadi investasi jangka panjang untuk Nerazzurri. Profil Castro sangat cocok dengan strategi Oaktree, pemilik saham mayoritas Inter, yang kini lebih memilih untuk berinvestasi pada pemain muda berbakat dan berpotensi besar. Dengan kebijakan ini, Inter mungkin akan mempertimbangkan Castro sebagai calon penerus Lautaro Martinez di lini depan mereka. Namun, meskipun begitu, meyakinkan Bologna untuk melepas pemain yang tampil memukau tersebut bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, penampilan gemilang Castro di San Siro memberikan sinyal bahwa ia bisa saja kembali ke stadion ini, kali ini sebagai bagian dari skuad Inter Milan di masa depan.